Hai, kamu mau skin epic gratis? Caranya tinggal like video ini dan subscribe. Terus pilih deh skin epic yang kamu mau dengan cara klik link menu giveaway yang ada di deskripsi video ini. Total udah hampir 100 skin epic loh yang kita bagi-bagi secara gratis. Semoga kamu beruntung ya. So, halo guys, balik lagi sama gue Navi Gaming di sini di konten ngobrol belajar bareng Top Global. Dan kali ini gue bakalan bawakan pada kalian semua Raja Dunia Franco. Gue nggak tahu sih dia Fox MOBA atau bukan. Coba kalian tebak apakah dia asli atau mungkin fansnya Fox MOBA ya. Tapi guys, total matchnya ini hampir 2000 loh Franco-nya dengan win rate-nya 66,8%. Dan ini adalah profilnya, Highest rank-nya 175. Dan saat ini dia udah menjadi top 1 global Franco dengan total perolehan MMR-nya 3093. Wow, ini lumayan tinggi banget sih. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung aja menuju ke dalam gameplaynya. Oke teman-teman semuanya, kita sudah ada di dalam gameplaynya dan agak sedikit unik nih guys. Dia di sini jadi Franco offliner. Wow, dan juga untuk apa tuh namanya customable-nya dia pakai assassin. Jadi dia di sini bakalan build agak sedikit unik build-nya. Nantilah kalian pasti tahu sendiri ya. Nanti kalian bakalan tahu kayak gimana kegilaan dia dalam memainkan Franco dan build-nya juga yang gak masuk akal menurut gua. Oke, di situ dia bertanding melawan Xbox. Ada sedikit gangguan dari jauh tapi tenang, di situ masih ada Popolen Kupa. Oke. Untuk pertama yang dia jadiin atau yang dia beli dari shop yaitu kalung mana ya. Karena emang agak sedikit boros penggunaan skill 1 dari Franco ini gitu loh. Hooknya itu lumayan boros tuh, sekali hook aja seperempat guys, ngurang mananya, jadi butuh banget sih kalau mana untuk di early game. Oke, sementara itu dia bakalan nge-clear wave minion dulu, gua lihat ya. Oke, gila itu beliin hook loh, nge-hook skill 1 tanpa melihat, tapi bisa kena, gokil. Walaupun gak ada apa yang nggak di overcommit karena memang juga masih level 1, masih level 2, masih early game, nggak bisa ngapa-ngapain, ulti juga nggak ada. Yang dihadapin pun Xbox yang notabene punya darah yang lumayan cukup tebel. Itu hampir tuh hampir tuh. Gue rasa dia ini kayak punya haki loh, dia bisa tahu gitu loh pergerakan musuh di mana. Tapi itu kalau andai saja Xbox-nya agak maju dikit ke depan, gue yakin udah kena sih. Tapi nggak apa-apa. Di sini dia ngantongin sepatu ini ya guys ya, sepatu mana? Karena ya itu tadi gitu, dia bakalan sering-sering nge-spam skill 1 Iron Hook yang lu tahu sendiri, Iron Hook ini lumayan cukup menghabiskan mana lu ya. Tapi gue agak sedikit salut sih, dia bisa jadi top 1 global Franco dengan role-nya sebagai offlaner. Tapi di sini ada sedikit hook dari Xbox tuh, dia bisa ngemancing Xbox-nya untuk ngegunain flicker ya. Flickernya udah nggak ada di situ. Di sini dia mencoba untuk ngeganggu Grangernya lagi nge-turtle ya. Oke, langsung aja dia ulti ya. Bloodihannya tadi mengarah kepada seorang Jayat tapi nggak ada over commit dari teman-temannya. Damage-nya juga nggak ada, Izunsinya masih di mid lane, jadi nggak apa-apa. Salah, dia balik lagi ke lane-nya. Kita lihat ya guys ya, sama-sama kita perhatikan kayak gimana dia rotasi, kayak gimana pergerakannya, dan yang paling penting kayak gimana dia biasa mengenai musuh-musuhnya dengan Iron Hook-nya dengan tanpa melihat. Tuh lihat ya, tanpa melihat sedikit, maksud gue tanpa melihat itu dia musuhnya ada di semak-semak kan gak kelihatan coy. Tapi tadi menuju G-Rangernya jalan ke semak-semak sih kan sempat kelihatan. Jadi benar-benar insting yang dia pakai sih guys. Dan untuk item selanjutnya kalian bisa lihat pedang attack speed. Untuk apa Franco attack speed? Ini dia nih yang unik guys. Untuk item keduanya dia bakalan ngantongin Windtalker. Windtalker juga menambah movement speed Franco. Walaupun Franco ini juga dari pasifnya juga udah bisa menambahkan movement speed ya sebesar 10% dan memulihkan darah 1%. Tapi ditambah sama Windtalker jadi nggak ada obat sih movement speednya. Nanti kalian bakalan tahu sendiri lah kegunaan dia buat apa sih Franco cepet-cepet banget movement speednya ya, nanti kalian pasti tahu sendiri lah ya. Oke, di situ dia mencoba untuk ngebantuin. Jauh headnya udah ngeprediksi. Ini kalau udah apa ya, semakin tinggi rank lu semakin paham juga gitu musuh lu dalam ngehindarin source skill yang lu punya. Contohnya dalam hal ini Franco, dia kayaknya jauh headnya udah tahu sih mau ngehook kemana, jadi dia kayak berhenti dulu puter balik. Oke, untuk dari segi goldnya di sini sangat-sangat miskin banget ya, 1.700 ya, wajar lah dia juga
sering roam juga kan ke mid lane, bahkan ini ke bot lane ditinggal, dan dia ngebantuin si Yi Sun-shin juga buat ngedapetin kill gitu. Jadi di sini dia berperan sebagai offlaner support. Jarang-jarang kan kalian tahu offlaner support. Nah ini nih contohnya, dan di situ Grangernya terkena Iron Hook dan langsung di komit sama seorang Eudora. Eudora sih kalau udah sekali combo ya nggak akan lepas sih, apalagi tuh marksman coy, darahnya berapa sih marksman ya kan. Dan ciri khas yang gue lihat, dia itu selalu memposisikan diri dia itu di semak-semak, jadi musuh nggak akan tahu dia di mana, walaupun memang musuh ada Selena ya yang lu tahu abyssal trapnya selalu bisa tahu kalau ditaruh di semak-semak musuh. Tapi di sini ada Iron Hook plus Flicker. Dia sebentar ya. Ini gue ulang ya. Nah, ini kan Jawhead lagi di semak-semak, coy. Dia bisa tahu ya. Gokil. Gak mungkin maaf hack sih. Gak mungkin maaf hack. Tapi abyssal trap dari Selena juga nggak mungkin kan, nggak mungkin kelihatan. Itu kan musuh, kan Selena kan musuh bukan tim, jadi dia tahu dari mana. Oh, apakah di situ ada trapnya Popolen Kupa? Gue juga nggak tahu sih, nggak ngeliat. Tapi kayaknya ada deh. Nggak mungkin dia bisa ngeliat tanpa ada sesuatu, dan kayak pasti gitu instingnya Jawhead ada di rumput. Padahal Jawhead kalau dari HP tuh ya nggak bakalan kelihatan sih itu. Itu gokil sih. Gue gak tahu dah itu map hack atau gimana, tapi enggak lah, gak map hack lah. Top 1 global map hack. Gila. Dia pinter banget ngarah ke Selenanya. Kalau tadi kena Jawheadnya, gue yakin Jawhead gak bakal mati, tapi karena kena Selenanya jadi mati. Dan di sini kan lu bisa lihat betapa indahnya Iron Hook dia yang mampu meratakan semuanya, karena di backup sama Yi Sun-shin juga. Yi Sun-shin walaupun telat datang, tapi dia at least ngedapetin turtle-nya, dan itu kerugian banget sih buat musuh. Dan my god, hampir banget itu ya. Iron Hook-nya hampir mengenai seorang Kaja. Andai saja itu sedikit lebih cepat, sepersekian milidetik ya, mungkin bisa kena itu. Dan by the way, Windtalker udah dijadiin, dan uniknya di sini dia bikin item roaming yang hilang. Oh, sepatunya itu udah include item roaming yang hilang gitu guys. Oke, sementara itu dia bakalan rotasi lagi ke mid lane tuh. Selalu ya nyumput di semak-semak. Ini kalian perlu belajar sih cara bermain Franco yang baik dan benar. Karena kalau Franco lu muncul di minimap, muncul kayak terang-terangan di lane kayak gini, bakalan tahu musuh, dan bakalan bisa musuh itu ngepredik lu bakalan nge-hook kemana. Jadi agak sedikit susah untuk kayak ngelok pergerakan musuh. Itu juga sih penting banget guys. Tapi di sini lihat ya, Kajanya itu recall di situ, dan dia tahu gitu loh. Maksud gue itu pas banget. Andaikan saja recallnya Kaja tadi belum, itu udah pasti kena. Dan arahan Iron Hook-nya itu selalu tepat kalau di rumput tuh, lu lihat ya. Ini logis gak sih guys? Maksud gue di rumput bisa kena kayak gitu. Ini mapek apa enggak sih? Enggak lah, gak mungkin. Gue masih berusaha untuk berpikir positif. Emang dia jago aja, instingnya tahu gitu loh musuh movementnya kemana, arahnya, larinya, jalannya kemana. Dan gue rasa dia ini pakai headset yang kalau misalnya lagi jalan itu kedengeran suaranya, udah kayak main FPS. Jadi dia tahu nih arah kakinya kemana, rumputnya, dia langsung mengarahkan Iron Hook-nya ke situ, dan selalu dapat dan selalu tepat ya arahnya, selalu tepat arahnya itu. Walaupun musuh kayak masih bisa berhindar di semak-semaknya, tapi arah dan tepat posisi berdirinya musuh sebelum dia mengeluarkan Iron Hook itu selalu ya di situ gitu loh. Nggak meleset. Misalnya kalau dia di semak-semak nih, musuhnya agak meleset ke kanan, kan wajar kan, namanya predik kan, nggak kelihatan. Nah ini selalu tepat pak, itu dia yang wah gila sih, nggak logis. Oke, sementara itu dia bakalan ke turtle dulu ya, menitnya menit 8. Dan ini udah mau masuk ke mid game, arah ke late game, santai dulu. By the way, untuk itemnya dia di sini baru ngejadiin Windtalker doang. Tapi itu salah satu hook yang harusnya itu kan kelihatan kan, Kajanya udah kena setrum sama si Eudora, tapi dia
nggak bisa ngenain ya, giliran yang diam-diam aja bisa ngenainnya. Tahan di sini dia berusaha untuk menolong Edoranya, gokil guys itu kalau Edoranya. Tapi sayang banget sih Edoranya masih dikomit sama si Xbox, tapi at least nggak apa-apa dia ngedapetin Selenanya di situ udah berhasil dikecretin, dan lagi-lagi dia mencoba untuk ngekecretin seorang Xbox-nya dibantu sama si Chang'e juga ya tadi ya. Oke, untuk item selanjutnya, item ketiganya Corrosion Skate. Mungkin banyak yang kalian yang belum tahu Corrosion Skate itu juga menambahkan movement speed ya guys ya fungsinya. Jadi di sini dia bikin item Corrosion Skate itu tentu saja untuk menambah movement speed dia, dan ketika lu nge-basic attack musuh yang lu kena hooknya itu bisa ngelambatin musuh gitu loh. Jadi hampir sama kayak Thunderbelt, cuman kalau si Corrosion Skate ini dia ada nambahin movement speednya juga. Oke. Di situ terjadi kekacauan di bawah biru musuh. Kita lihat aksi dia selanjutnya, aksi-aksi gila dia lagi ya. Oke, cooldown, Iron Hook-nya masih cooldown di situ. Kayak apa yang dilakukan? Oke, skill 2, Fury Shock, jauh headnya nggak bisa kemana-mana ya. Tapi di situ masih ada Granger, si Selena dan juga si Xbox. Oh my god, itu flickernya tepat banget sih. Selena kalau nggak flicker tadi bakalan kena Iron Hook-nya dari seorang Franco. Gokil selalu ya guys, tepat ya. Dan di sini dia belum mati sama sekali loh. Artinya apa? Dia mainnya safe banget. Oke, Iron Hook-nya kena ke Xbox tapi masih ada ulti ya, masih bisa lo kabur juga, agak sedikit sulit juga apalagi Xbox punya Immortal. Jadi di sini dia mencoba untuk apa ya namanya itu, nakut-nakutin musuh lah. Di luar base-nya itu dia berusaha untuk nakut-nakutin musuh dan mencoba untuk ngebikin musuh itu jadi kayak ragu-ragu gitu loh. Oke, di sini musuhnya udah kekandangin banget ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini inhibitor turret juga di bot lane, top lane, mid lane juga udah hancur, dan Selenanya terkena Iron Hook lagi-lagi dan dia commit killing spree. Kalau lu udah kena Iron Hook dia, kalau lu marksman, Selenanya assassin, itu pasti langsung mati pak. Dan di sini Grangernya juga lagi-lagi kena. Tapi kalau fighter kayak Jawhead, Xbox itu agak sedikit susah memang. Walaupun di overcommit juga agak sedikit membutuhkan source skill yang banyak dan juga waktu yang banyak ya, nggak semudah kayak lu nge-pick off assassin maupun Granger. Dan di sini langsung dimenangkan dengan sangat-sangat baik. Gila, what a play from top 1 global Franco TF Fox. Yang masih menjadi misteri apakah ini Fox MOBA atau bukan, atau tiruannya gue juga nggak tahu. Kalian bisa kasih tahu gue di kolom komentar ya kalau ada yang tahu. Oke, by the way untuk statistiknya di sini dia udah ngumpulin 3 kill tanpa mati sedikit pun, asisnya 8 walaupun MVP-nya di Chang'e, tapi menurut gue di sini Franco-nya lumayan besar kontribusinya buat ngemenangin ini game. Beberapa kali turtle itu juga didapetin karena kontribusi dari seorang Franco, dan juga core musuh itu kayak Granger, Selena juga yang menjadi support itu nggak bisa ngapa-ngapain karena Franco-nya bener-bener ngelock pergerakan mereka dengan Iron Hook-nya maupun dengan Bloody-nya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton, dan jangan lupa kalau kalian suka konten gue diklik tombol like dan subscribe-nya gratis ya. Kalian juga bisa request hero-hero lainnya, tinggalin aja di kolom komentar. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya. As always, keep support, peace out.